sanyo tidro atau monyo mantong perumoh dua ada nyoka tuha ni ngare rayu berarti dua ada paju monyo dua ada paju nyan tithun ditna thit urung dron paju belong paju ande sama kon kira ju ngempeng dong man beda kira ngembru ha ditna thit ron ke baik 50 juta thit ha lebih tak kira ju 50 juta bah lebih ke dia tu monyona harta ron na lampuh na hektar musuh ide bulu yum lampuhnya hektar 70 juta musuh lampuh sawit 75 juta ya nyan wate troh masa bayu jakut musuh tirau tu guna ajok gera na jakut karena gu kalan ron merih-rih no hana usaha na tapu hansah bakon karena urung kaya pilihan yang ketiga. Kalau bukan surga, pasti neraka. Kalau kamu tidak masuk surga, pasti kamu masuk neraka, kata Allah. Kalau tidak masuk neraka, pasti masuk surga. Pilihannya ada pada kita di saat kita hidup di dunia. Maka hati-hatilah para jemaah terhadap dunia. Maka wajar di dalam sebuah hadis yang telah kita baca di minggu yang lalu, kita ulangi kembali sedikit hadis itu. Di mana seorang salaf yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tastari, beliau menginfakkan hartanya tidak dihitung-hitung, tidak dikira-kira. Beliau infakkan terus sampai membuat ibu dan saudara-saudaranya takut. Sehingga melaporkan kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang ulama pada saat itu. Kalau tidak salah ini yang dimaksud Abdullah bin Mubarak ini adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Gurunya Imam Bukhari, Abdullah bin Mubarak kalau tidak salah. Nah, di saat Abdullah bin Mubarak ingin menasihati agar orang itu di saat menginfakkan harta meninggalkan sedikit untuknya agar jangan sampai dia jatuh miskin, apa katanya? Dia jawab dengan sebuah pertanyaan, yaitu perbandingan. Kalau kita orang kota ingin pindah ke desa, ke kampung. Di desa kita sudah beli rumah, sudah kita beli kebun, sudah kita beli sawah dan sebagainya. Kita akan pindah, tidak lagi kembali ke kota. Apakah kita akan meninggalkan sesuatu di kota? Tentu pemikiran yang waras mengatakan tidak perlu lagi kita meninggalkan apa-apa di kota. Karena kita tidak akan kembali lagi ke kota. Ini adalah perumpamaan kita para jemaah yang akan meninggalkan dunia. Kita semua akan berangkat, bermigrasi ke akhirat. Mandum katanya tengah menuju ke akhirat. Akan pindah. Tidak selamanya kita tinggal di dunia ini. Kita akan pindah. Nah, kalau kita yakin pasti kita akan pindah sebentar lagi ke akhirat, lalu mengapa kita harus meninggalkan sesuatu di dunia? Kan tidak perlu kita meninggalkan sesuatu di dunia. Lalu ada orang yang mengatakan misalnya, kalau kita tidak meninggalkan nanti bagaimana anak kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana cucu kita. Nah, kita tidak dibebankan tanggung jawab terhadap mereka apabila kita sudah meninggal. Tanggung jawab kita terhadap mereka adalah di saat kita masih ada. Mantang udep tu, mantang wajib awaknya tabi nafkah ni katanya. Mantang udep tu, mantang wajib awaknya tabi pendidikan ni katanya. Mantang wajib awaknya tabi pembinaan. Kamate tu, hanale wajib. Hawa awaknya terserah Allah Taala. Nyona wali, urusan wali, nama urusan mai katanya. Urusan saudara katanya, urusan laung kamate tu. Maka jangan perlu kita memikirkan sesuatu yang sebenarnya bukan lagi tanggung jawab kita. Tanggung jawabnya gede dengan Allah Taala akhirat. Maka jeh yang perlu kita fikir. Maka para jamaah menyolu harta di mentong
Lo mana ti hana le mu dua boh danyo. Nyan munyo ada na tak ubah pilu beh baju negira nyan wakaf jo belele gede. Be ubah. Karena tak ubah hana ta nikmati lik danyo. Urang lain yang menikmati. Nah, waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ya ajaban kullal ajab lil musaddiqi bidaril khulud wa huwa ya'malu lidaril ghurur. Sangat mengherankan, kata Rasulullah, orang-orang yang membenarkan adanya negeri yang kekal, tapi ia beramal, bekerja untuk negeri yang penuh dengan tipu daya. Wate pegah yakin ke kura akhirat. Wate pegah yakin bahwa danyo akan mati. Hana trip danyo tahu dip dunia. Yang trip tu tahu dip dia mati. Tapi kita melihat pada kenyataannya orang malah lebih giat bekerja, lebih sibuk bekerja untuk kehidupan dunia. Nyo kata Rasulullah sangat mengherankan. Hirun deh. Sebenarnya kalau kita ingin mendalami, kita yakin kita hanya hidup sementara di dunia, tapi ternyata kita bekerja seolah-olah kita hidup selamanya di dunia, itu adalah bentuk kemunafikan yang tidak sengaja kita nampakkan. Artinya kepercayaan kita tidak kuat terhadap adanya hari akhirat. Hana kong tentang dapat kiranya hana mati-mati itu. Bukti jih kerja tentang hana mati-mati itu. Seharusnya kita bekerja untuk negeri yang kekal tersebut, bukan untuk negeri yang sementara. Yang sementara secukupnya saja. Yang tak kerja untuk lain. Maka para jamaah yang katuha-tuha, yang urung drone katuha-tuha, kalau beh umur 62 tahun. Paling mana berdiri kamu? Hah? 62, kapah. Kun ditun tu dah kun. Nak umur Nabi dah bulan mendung tak bergenap 6 le. 60 le tahun. Ditun tu paling mana? Hah? Oh, nyaw matuhi 62 berarti mo nyaw hijriah kan 60 nya. Kalau beh ditun, nya hana payah dengar hak kerja li. Hana payah kerja li. Dan ada na jekut ke urang leganyan hanjut dak kira kasih je urang. Nyong kang paliman muka kumandum yang tuha. Itanya mono biasa kampung, ate tabuh jekut, asai tanging tuha hae ke gereja yang katanggap kasih je. Lanjut. Urang yang katuha, orang-orang yang sudah tua, baru mereka dianggap miskin dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, mereka tidak punya harta sama sekali. Dan tidak punya keluarga yang wajib dan menanggung nafkah mereka. Atau ada salah satu keduanya, tapi tidak mencukupi kebutuhan umur ghalib mereka. Kalau umurnya sudah melewati batasan umur ghalib, yaitu 63, gepaliman 60 put kah, kalau beh tidun, nyan mencukupi setahun ke depan harta dan usaha yang memiliki, maka itu dianggap kaya. Tanyo tidrod atau munyo mentong promoh dua ada. Nyoka tuha ni ngare rayu. Berarti dua ada dapat jo. Munyo dua ada dapat jo. Nyan titun ditna tit. Urung dron baju, belum baju. Ande sama. Kon kira ju ngempeng dong liman. Beda kira ngembru kan ha. Ditna tit dron ngempeng. 50 juta tit. Hah? Lebih. Tak kira ju 50 juta bah lebih gede itu. Monyona harta ron na lampuh na hektar musuh ide bulu. Yum lampuhnya hektar 70 juta musuh lampuh sawit 75 juta. Ya. Nyan wate troh masa bayu jakut musuh
Tirau dah. Guna ajak gera na jakut karena gu kalan dro na merih-rih ina hana usaha na tapu hansah. Bakon karena urang kaya. Kijuk kaya karena umu ka lebih monyo na publo lampuh lebih dari titun na paju. Nyan cara kira kiban tidra urang yang ka lebih dari umu galib gasin atau ka kaya. Bek dah berkitanya ban ka mandum ka duha-duha ka gasin na ya. Ladum makin duha makin kaya. Masa kalam terus umu galib umu ke 60 tahun ka. Umu galib 60 le. Nyan untuk tak kira gopnyan pu gasin pu kaya seluruh harta gopnyan dan hasil usaha ge munyo namu bacu te na gaji pensiun ka leka ka lebih kira menyo sep untuk lehton tu nyomu 60 pajo bahkan lebih maka gekun urang kaya man monyo legenyan ngedanyo ka kira kaya pu berada ada usaha berarti leutha yang kaya ngi ana payah terhat usaha halim ka duha ti kaya urang rona kaya mendum ana payah than usaha hali usahalah untuk akhirat yang penting sebabnya yang kata dunia dikarap dak ubah yang kata akhirat nyan dak usaha. Kemudian warawa Muhammad bin Mangkadar an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qal dari Jabir bin Abdullah semoga Allah ridha kepada keduanya beliau berkata syahidtu majlisam mim majalisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghadiri sebuah majlis dari beberapa majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id atahu rajulun abyadul wajhi. Tiba-tiba di saat kami sedang dalam majlis Rasulullah itu datang kepada Rasulullah seorang laki-laki yang berwajah putih. Hasan sya'ri wal launi yang rambutnya sangat rapi dan warnanya juga sangat bagus. Alaihi thiyabun baidun, laki-laki tersebut memakai pakaian yang berwarna putih. Tiba-tiba dengan duduk saja Nabi dalam majlis, katro hurung tira cukup lagak wajah, cukup lagak kulit, cukup dari cukup rapi, gesuk baju putih, turban putih. Nah. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah, maka laki-laki itu berkata sejahtera terhadapmu wahai Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata wa alaikassalamu wa rahmatullah, dan untukmu sejahtera dan rahmat Allah. Faqala, maka laki-laki itu berkata ya Rasulullah mad dunya. Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah apa itu dunia? Puatra dunia. Qala Rasulullah bersabda halamul mannan wa ahluha mujazuna wa muaqabuna. Kata Rasulullah, dunia ini adalah mimpi orang yang sedang tidur dan penduduknya akan dibalas dan akan disiksa. Digepegah Rasulullah dunianya lumpur orang tengok. Nyo getanya para jamaah, kita yang sedang hidup di dunia ini seperti orang yang sedang bermimpi. Mimpi itu manisnya cuma sebentar di saat bermimpi. Banka tu kerja dekah hanale mau meripi mangat. Pajan mangat lumpur kon dengah lumpur tengah. Baik kuningan kamu doh kah jangan kapan doh nak anak muri le mangat anak terasa seperti itu juga. Manisnya dunia ini sebentar saja. Di saat kita ban getare nyawang de malaikat kah hanale merasa mangat atau manisnya dunia. Mimpi orang yang tidur kata Rasulullah. Sedangkan kita para penduduk dunia akan dibalas nanti. Arti akan dibalas, akan diberikan pahala, akan disiksa, artinya akan diberikan dosa. Apabila amal baik diberikan pahala, amal yang buruk diberikan siksa. Qala, laki-laki itu bertanya lagi, ya Rasulullah wa mal akhirah.
Wahai Rasulullah, apa itu akhirat? Qal, Rasulullah bersabda, al-abadu fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Akhirat itu, kata Rasulullah, adalah kekekalan. Sekelompok orang akan masuk dalam surga dan sekelompok orang akan masuk dalam sa'ir, neraka. Akhiratnya negeri yang kekal, kata Rasulullah. Untuk naurung yang damang surga, naurung damang neraka. Seperti dalam hadis yang semula, di akhirat itu tidak ada negeri lain, kata Rasulullah, kecuali surga dan neraka. Faqala, maka laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wa mal jannah. Wahai Rasulullah, apa itu surga? Qal, beliau bersabda, badalud dunya litarikiha naimuha abadan. Surga itu adalah pengganti dunia bagi orang yang meninggalkan dunia, sedangkan nikmatnya surga itu kekal. Tanya le urungnya Rasulullah puat radut jannah surga, Rasulullah gelento dunia bagi urung yang hana cok dunia. Bagi orang-orang yang tidak menikmati dunia di saat hidup ini, nanti akan diganti oleh Allah dengan surga. Sedangkan nikmat surga itu kekal, beda dengan nikmat dunia. Qala, lalu laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, fama jahannam? Lantas apa neraka jahanam itu ya Rasulullah? Qal, Rasulullah menjawab, badalud dunya li talibiha la yufariquha ahluha abadan. Sama seperti jawaban terhadap surga tadi, rupanya Rasulullah menjawab badalud dunya. Jahanam itu juga adalah pengganti dunia, tapi bagi orang yang mengejar dunia. Kalau surga pengganti dunia bagi orang yang meninggalkan dunia, neraka jahanam adalah pengganti dunia bagi orang yang mengejar dunia, yang mereka tidak berpikir bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan dunia selama-lamanya. Qala faman khairi hadhil ummah. Laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang terbaik dari umat ini? Qal, Rasulullah menjawab, alladzi ya'malu fiha bi ta'atillah. Orang yang terbaik dari umat ini adalah orang-orang yang beramal di dalam dunia itu dengan ketaatan kepada Allah. Qala, laki-laki itu bertanya, fa kaifa yakunur rajulu fiha? Bagaimanakah orang-orang di dalam dunia itu, wahai Rasulullah? Qala musya'miran qatalibil kafilah. Orang-orang dalam dunia itu, kata Rasulullah, terus berlari seperti orang yang mengejar kafilah rombongan. Tanya udep dunianya, plung juga kepada Rasulullah. Plung tapi lagi urung lid rombongan. Nah, tanya kai kubah moto, ta plung ta lid bukan nam temung la motonya nanti. Yang kelegenyan kepegah Rasulullah. Nah, qala fakam kiraru biha. Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, berapa lama mereka tinggal menetap di dunia? Qal, kata Rasulullah, kakadari mukhtalifi anil kafilah. Sekadar seperti orang yang tertinggal dari rombongan. Urung plung lid rombongan, padit trip tinggal gitu. Yang kedek ditnan kepada Rasulullah. Rombongan toh yang tadi tanya, rombongan yang kajak awai. Toh yang jak awai. Abu ci itu, ayah ci itu, ma ci itu, ayah itu, apa tu Yahwa yang keperti terus-terus kang jak awai. Kadang anu ada pina yang jak awai, kadang perumoh yang kajak awai, yang keurung nyanda tetok tanya tadi. Tinggal kita nyo. Yang kemudian udah dunia kepada Rasulullah. Qala fakam bainad dunya wal akhirah. Laki-laki itu bertanya, berapa lama antara dunia dan akhirah? Jauh antara dunia dan akhirah itu berapa lama ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ka ghamdati ain, seperti sekali klep mata, bukan sekecup mata. Tiga klep mata mana? Antara dunia akhirat nanti tiga klep mata. Ban tepet dan thong lam thua akhirat. Ino tengah duduk idonya adanya, pap tepet dan thong kawat roh akhirat anak ji dunia akhirat kepada Rasulullah. Qala, Abdullah bin Jabir berkata, fadhahabar rajulu falam yura. Lalu berangkatlah laki-laki itu sehingga tidak terlihat lagi. Kageja urungnya gua kagadehan mohon. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, hadza Jibrilun, yang ini tadi kata Rasulullah, urang agam yang cantik yang berbaju putih itu
Ternyata kata Rasulullah adalah Jibril yang ia temanjang-temanjang Rasulullah. Jibril atakum liyazhidakum fid dunya wa yaghribakum fil akhirah. Dia datang kepada kalian, mendatangi kalian untuk membuat kalian zuhud di dunia dan gemar terhadap akhirat. Gejak Jibril kena obat katanya, dia purna katanya yang berani. Dia purna tu supaya katanya baik galak katanya. Berzuhud di dunianya dan bergalak ke akhirat. Nah, inilah para jamaah ya, kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit menggambarkan kepada kita dari beberapa hadis ini bagaimana dunia ini dan bagaimana akhirat yang akan kita tuju kelak. Mudah-mudahan kita dapat sadar bahwa kehidupan dunia hanya sebentar sehingga kita tidak perlu bersusah payah fokus untuk meraih dunia. Tapi bersusah payahlah bekerja dengan fokus untuk meraih akhirat, di mana kehidupan akhirat itu kekal abadan abadi bagi kita. Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.